Perkenalkan, nama saya Komang Aditya Pramana Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja alat ukur dan fungsinya. Yang pertama ada alat ukur ampermeter. Ampermeter merupakan sebuah alat yang dimana berfungsi untuk mengukur kuat arus listrik pada rangkaian tertutup dengan satuan ampere dan dilambangkan dengan A. Pada dasarnya terdapat dua arus, yaitu arus AC yang bersumber dari listrik PLN dan arus DC yang bersumber dari baterai. Nah, cara menggunakan alat ini yang pertama adalah putar selektor ampermeter pada posisi DC ampere. Yang kedua, hubungkan probe berwarna merah dengan baterai dan probe berwarna hitam hubungkan dengan beban, dilakukan secara seri. Ketiga, jarum petunjuk akan bergerak menunjukkan berapa besar kuat arus. Perlu diingat, ketika membaca sebaiknya dilakukan secara teliti karena karakteristik pada setiap alat yang berbeda. Yang kedua ada voltmeter. Fungsi voltmeter utama merupakan sebagai pengukur besaran nilai tegangan yang ada pada rangkaian listrik. Selain itu, voltmeter juga mempunyai fungsi lainnya, yaitu sebagai perangkat untuk mengecek alat kelistrikan seperti baterai atau stop kontak apakah memiliki listrik atau tidak. Cara menggunakan alat ukur ini yang pertama adalah pengukuran pada rangkaian komponen dilakukan secara paralel. Yang kedua, cek kembali kabel yang akan digunakan, yang dimana untuk menghindari agar ketika digunakan tidak terbalik. Ketiga, gunakan batas ukur pada alat sesuai dengan baterai atau rangkaian yang akan diukur. Keempat, sambungkan kabel negatif alat dengan negatif rangkaian. Begitu juga dengan positif pada alat disambungkan pada positif rangkaian. Kelima, jarum akan bergerak menunjukkan besarnya tegangan pada rangkaian atau baterai. Alat selanjutnya adalah Cosby. Cosbymeter merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui besarnya faktor kerja atau disebut dengan power factor yang merupakan beda fasa antara tegangan dan arus. Tujuan pengukuran cos atau pengukuran nilai kosinus sudut fasa merupakan memberikan petunjuk secara langsung dari selisih fasa yang ditimbulkan antara arus dan tegangan. Cara menggunakan alat ini yang pertama, hubungkan fasa dari listrik PLN menuju terminal ampere. Kedua, hubungkan netral listrik PLN dengan P2, kemudian dihubungkan juga dengan P3. Yang ketiga, netral pada beban dihubungkan pada P2 yang telah dikoppel dengan P3 dan netral dari PLN. Keempat, karena beban yang digunakan hanya kipas angin, hubungkan beban dengan batas ukur 5 ampere yang sudah dikoppel dengan P1. Yang kelima, jarum akan bergerak menunjukkan hasil pengukuran. Alat selanjutnya ada yaitu frekuensimeter. Frekuensimeter merupakan alat ukur yang bisa digunakan oleh para teknisi untuk mengukur frekuensi sinyal atau gelombang jaringan listrik menggunakan frekuensi tetap tunggal. Pengukuran frekuensi perlu dilakukan karena jika frekuensi tidak baik akan berdampak buruk yang dimana akan merusak alat-alat yang berada di rumah atau di perkantoran. Untuk mengukurnya, pertama siapkan alat multimeter yang menggunakan frekuensi ukur. Kedua, putar selektor multimeter pada posisi HZ. Ketiga, masukkan kabel positif yang berwarna merah dan negatif yang berwarna hitam ke terminal pengukur frekuensi. Kemudian yang keempat, hasil pengukuran dapat dilihat pada layar display multimeter. Kemudian alat selanjutnya ada wattmeter. Wattmeter merupakan penggabungan dari dua alat ukur yaitu ampermeter dan voltmeter yang dimana memiliki fungsi untuk mengukur secara langsung daya yang dipakai pada suatu rangkaian listrik. Cara menggunakan alat ini yang pertama adalah hubungkan kabel netral dari listrik PLN ke terminal ampere. Yang kedua, hubungkan kabel dari terminal tegangan menuju batas ukur 5 ampere. Hubungkan beban
Yang ketiga, hubungkan beban ke terminal tegangan yang sudah dikoppel dengan batas ukur 5 ampere. 4. Hubungkan kabel fasa pada listrik PLN ke 240 volt pada alat wattmeter. 5. Jarum akan bergerak ke kanan menunjukkan hasil pengukuran. Alat selanjutnya ada megaometer. Megaometer atau sering disebut meger oleh para teknisi di lapangan. Alat ini memiliki fungsi untuk mengukur tahanan isolasi pada instalasi atau untuk mengetahui pengantar dari suatu instalasi yang terdapat yang terhubung langsung dengan fasa, antara fasa dengan fasa, atau dengan nol atau dengan pembumian. Cara menggunakan alatnya yang pertama adalah kedua ujung kabel dilepas tidak terhubung dengan kabinet. Yang kedua, putar selektor ke 10.000 volt. Kemudian yang ketiga, hubungkan probe berwarna merah dengan ujung fasa R dan hubungkan probe berwarna hitam menggunakan klip alligator ke pembumian. Keempat, tekan dan putar tombol pada alat ukur untuk menguncinya. Kelima, jarum akan bergerak perlahan-lahan dan tunggu sampai 10 menit. Keenam, setelah mendapatkan hasil pengukurannya, buka kuncian pada alat dan putar selektor ke arah off. Ketujuh, shortkan fasa dengan ground, yang dimana ini berfungsi untuk membuang muatan yang tersimpan pada kabel. Delapan, untuk mengukur fasa S dan T sama seperti mengukur fasa R. Alat selanjutnya itu ada earth tester. Fungsi alat earth tester ini yaitu yang dimana alat ini untuk mengetahui nilai resistasi atau hambatan pada tanah. Cara menggunakan alat ini yang pertama, periksa kabel grounding yang akan diukur jika kotor berisikan untuk menggunakan lap. Yang dimana ini bertujuan untuk menghindari terjadinya salah pembacaan pada alat ukur. Kedua, hubungkan kabel earth tester dengan alat sesuai dengan warnanya. Ketiga, hubungkan kabel merah dan kuning ke tanah. Jarak antara kabel merah dengan grounding yaitu 10 meter dan kabel kuning ke tanah kabel kuning berjarak 5 meter dari grounding. 4. Hubungkan kabel warna hijau dengan grounding. Kemudian putar selektor pada alat ke posisi 100 atau 10 ohm sesuai dengan kondisi tanah yang akan diukur. Yang keenam, tekan tombol tes untuk mengetahui hasil pengukurannya. Kemudian selanjutnya alat phase sequence. Alat ini memiliki fungsi yaitu untuk digunakan untuk mengetahui urutan fasa benar atau salah ketika ingin dihubungkan dengan motor listrik sehingga arah putaran motor listrik dapat diketahui. Motor yang terhubung secara keliru akan berakibat merusak bagian mekanik yang bergerak. Cara menggunakan alat ini yang pertama adalah hubungkan probe pada alat phase sequence dengan fasa pada rangkaian. Kemudian yang kedua, tekan tombol cek. Ketiga, pada tampilan indikator akan berputar. Jika indikator berputar ke kanan, berarti urutan fasa itu benar. Tetapi jika berputar ke kiri, berarti urutan fasa itu salah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya.